Perjalanan hidup Awanza. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1991, tepatnya di daerah yang bernama Cilandak. Saat bayi, saya tinggal di rumah kontrakan yang berada pada sebuah kebun. Kontrakan tempat saya tinggal itu masih menggunakan dinding triplek dan bambu beralaskan tanah. Saat saya beranjak ke usia 2 tahun, ayah dan ibu saya memutuskan untuk pindah ke wilayah Pondok Labu. Di sana, ayah saya memutuskan untuk membuat rumah kecil-kecilan sebagai tempat berlindung. Dari kecil, saya selalu dibawa ibu saya bekerja. Ibu saya bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Kemanapun ibu saya pergi, saya selalu dibawa hingga sampai saya usia 5 tahun. Di usia 5 tahun setengah, saya mulai masuk sekolah dasar yaitu kelas 1. Dulu sih masih bisa, karena ayah saya bilang kepada kepala sekolah untuk menitipkan saya. Tidak naik, tidak apa-apa. Hitung-hitung menitipkan saya ke sekolah. Masa-masa kecil saya diisi dengan bermain yang kebanyakan waktu bermainnya saya habiskan dengan berenang di sungai dengan beberapa teman saya. Karena kebetulan rumah saya berada di dekat sungai, hingga saat beranjak remaja masuk sekolah menengah pertama. Tepatnya di SMPN 37 Jakarta, saya mulai mengenal dunia musik dan membentuk sebuah band yang bernama Herontu, atau dalam bahasa Indonesianya Bango 2. Nama ini diambil dari nama jalan tempat saya tinggal, yang personilnya diisi oleh teman sekolah dan teman tetangga rumah saya. Kami selalu latihan dengan menyewa studio band dengan uang patungan. Biasanya kami latihan di setiap weekend. Di band Herontu ini, saya banyak menciptakan lagu. Namun, yang sampai ke dapur rekaman hanya ada beberapa lagu, seperti Berawal Dari, Sang Maut. Kami rajin manggung di acara-acara gigs atau acara-acara sekolah. Hingga akhirnya saya beranjak dewasa, mulai memasuki dunia putih abu-abu. Di sekolah menengah kejuruan atau SMK, tepatnya di SMK Pasar Minggu, di sana saya mulai mengenal dunia yang menurut saya disebut dunia nakal atau bandel. Di sekolah saya membentuk sebuah geng yang bernama Generasi Santai yang beranggotakan 5 orang. Yang menurut saya alim tapi keras. Kenapa saya katakan alim tapi keras? Karena geng saya itu sangat taat dengan yang namanya ibadah, seperti sholat, mengaji, sampai-sampai kami membuat aturan untuk bergantian menjadi imam saat sholat, dan membuat jadwal untuk belajar agama. Dan yang paling saya ingat, setiap hari Jumat kami membuat peraturan untuk membawa bekal dari rumah. Dan barang siapa yang tidak membawa bekal itu akan dikenakan denda. Yang denda tersebut akan dimasukkan ke dalam uang kas kami. Sedangkan kenapa saya katakan geng saya ini keras? Karena geng saya selalu suka yang namanya tawuran. Awal-awal masuk ke SMK sih, hanya awal-awal. Dan lagi geng saya ini diisi oleh orang-orang yang cukup pendiam. Kalian pasti tahu orang yang pendiam sekalinya kecolek biasanya langsung meledak-ledak. Geng kami ini tidak pernah menyolek orang lain di sekolah. Tapi setiap kali ada yang mencolek salah satu geng saya, orang tersebut langsung dapat jawabannya dengan langsung diajak duel 1 lawan 1. Tapi entah kenapa tak ada yang berani dan malah meminta maaf. Hingga pada suatu hari para alumni datang untuk meminta jatah, atau yang biasa dibilang uang palak untuk alumni. Semua murid-murid lain pada ngasih ke ketua-ketua yang dituakan di kelas masing-masing. Namun, geng saya tidak pernah mau memberikan uang palak yang diminta oleh alumni-alumni tersebut. Hingga akhirnya, pada suatu saat, kami pulang sekolah. Saya dan geng saya sudah ditunggu oleh para alumni di luar. Saat kami dipanggil, kami berlima datangi para alumni dan mereka minta jatah atau memalak kami. Tapi, bukannya kami memberikan mereka uang, kami hanya diam dan menunggu para alumni mencolek kami. Dalam benak saya pribadi, saya sudah panas sekali ingin sekali menghajar mereka yang kerjaannya minta jatah uang palak ke murid-murid di sekolah. Meskipun jumlah mereka banyak, tapi buat saya pribadi, mungkin juga teman-teman geng saya, sama sekali tidak ada rasa takut-takutnya dengan mereka. Di masa itu seperti
Ya mendingan gue mati daripada diinjek-injek ya kan. Maklum jiwa muda, pikirannya pendek nggak panjang. Kalian juga pasti pernah merasakan masa-masa seperti itu. Sampai akhirnya kami bilang ke mereka, kalau mau uang dari kami, kita ribut dulu. Kalau udah ada yang mati dari kami, baru kami kasih uang. Setelah itu kami cabut, karena para alumni hanya punya bacot doang yang besar, tidak kunjung mencolek kami. Dan setelah kejadian itu, sampai lulus, kami sama sekali nggak pernah ngasih yang namanya uang palak. Di sini yang saya heran, saya dan geng saya rajin ibadah. Tapi di lain sisi kami juga suka yang namanya mabuk-mabukan. Sepulang sekolah biasanya kalau besoknya itu hari libur, pasti kami selalu patungan untuk membeli miras. Kebetulan kami nongkrong di dekat salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Setiap kami pulang sekolah, kami selalu sempatkan diri nongkrong di sana. Di sana kami sholat, iya, ngaji iya, tapi nanti malamnya kami mabuk-mabukan. Saya sendiri gak habis pikir, kalau mikir-mikir saat-saat masa itu, kenapa bisa ya seperti itu. Tapi ya, itulah kenangan saya. Dan di masa-masa putih abu-abu ini, kegiatan di rumah atau sepulangnya sekolah juga tak kalah membagongkan. Jadi, di rumah tuh saya juga punya geng motor sih lebih tepatnya, atau bengkel motor gitu. Jadi kumpulan anak-anak yang suka balapan motor liar. Kebetulan di geng motor ini saya berada di posisi joki. Suatu ketika saya pernah mati suri. Kok bisa? Ya, seperti inilah kronologinya. Jadi saat itu malam sudah larut. Saya dan teman-teman saya akan melakukan balap liar di daerah Taman Mini tepatnya. Saya dan teman-teman saya menyiapkan motor. Setelah motor sudah siap dan jam menunjukkan pukul 2, kami jalanlah menuju daerah Taman Mini. Saat itu saya pergi hanya dengan menggunakan kaos, celana pendek, dan tidak menggunakan alas kaki alias nyeker. Setibanya di sana, seperti biasa, saya ngetes motor, atau yang biasa orang bilang, kalau anak motor bilang tuh, nyeting dulu bos. Setelah saya nyeting dan motor sudah saya anggap bagus, tibalah saatnya untuk saya main atau lakukan balapan. Saat balapan dimulai, di situ saya kalah start. Tapi bagusnya motor yang saya bawa kondisinya prima. Jadi walaupun kalah start, saya keluar sebagai pemenang. Memang saat balapan semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tapi saat saya memutar balik menuju ke teman-teman saya di start, saking senangnya saya habis menang. Saat balik itu saya ngebut alias gaspol. Dan saat kecepatan saya sedang berada di kecepatan tinggi-tingginya, tiba-tiba ada motor yang sedang memutar balik di depan saya. Dan kondisi di tempat itu sangat gelap. Apalagi motor yang memutar balik itu tidak ada lampunya. Dan akhirnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, saya menabrak motor yang sedang memutar balik itu. Dan orang yang memutar balik itu lompat dari motornya. Jadi orang yang memutar balik itu kemungkinan tahu atau sadar ada saya yang sedang gaspol yang mengarah ke dia. Dan dia lempar motor begitu saja. Menurut teman-teman saya, orang tersebut baik-baik saja karena dia lepas motornya. Ketika terjadi tabrakan itu, saya langsung terasa pindah ke dimensi lain atau dunia lain. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan saya merasa seperti apa. Saya merasakan seperti masuk ke lubang yang penuh cahaya putih. Menurut teman-teman saya yang melihat kejadian saat saya kecelakaan, saya mental terbang hingga menyangkut di sebuah pohon. Setelah nyangkut, saya terjatuh di atas trotoar jalan. Dan teman-teman saya dengan panik segera membawa saya ke rumah sakit. Mereka berpikir saya nggak selamat. Dan setibanya di rumah sakit, dokter yang menangani saya berkata kalau saya sudah tidak bernyawa. Sedangkan yang saya rasakan saat saya tersadar di rumah sakit, saya sudah ditutupi dengan terpal. Saat saya membuka mata, di situ ada ayah saya yang sedang teriak-teriak. Saya tidak tahu ayah saya teriak-teriak apa di kuping saya, karena saya tidak bisa mendengar apa-apa. Setelah ayah saya melihat bahwa saya membuka mata, di situ saya langsung dipeluk dan akhirnya saya bisa mendengar dan berbicara saat itu. Saya sama sekali tidak merasakan sakit
Walaupun padahal wajah dan tubuh saya sudah berantakan, dipenuhi dengan luka dan bengkak di sana sini. Anehnya, saya sama sekali tidak merasakan sakit apa-apa. Dan saya minta kepada ayah saya untuk langsung pulang. Dan saat matahari mulai terbit, dibawalah saya ke rumah. Setibanya di rumah, ibu saya langsung merawat saya dan mengompres luka-luka yang sedang saya derita. Selang beberapa waktu, saya muntah darah yang banyak sekali. Sampai-sampai 3 kantong plastik. Saya terus-terusan muntah darah. Setelah muntah darah itu, perlahan-lahan saya mulai pulih dan sembuh sekitar 1 minggu sampai saya benar-benar pulih sepenuhnya. Sungguh hanya rasa bersyukur dan penuh terima kasih kepada Sang Maha Pencipta yang benar-benar sayang pada saya dan memberi kesempatan kedua untuk saya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kejadian itu, saya tidak lagi yang namanya balapan liar. Saya kembali ke dunia musik dengan membuat sebuah band baru yang bernama Belum Ada Nama, dan menciptakan sebuah lagu yang berjudul Negeriku Indonesia. Mungkin kalau kalian pengikut channel ini, kalian pernah tahu lagu Negeriku Indonesia karena saya pernah upload di channel ini. Hari-hari saya jalani dengan bermain musik dan bermain game online di warnet. Saya selalu main warnet 5-10 jam. Memang seperti orang apa ya? Ya seperti orang itulah. Hanya untuk bermain point blank. Karena saya memang canduan dengan yang namanya game point blank. Makanya saya bisa main dari 5-10 jam. Sebenarnya masih panjang dan banyak kisah-kisah dari saya. Dari bagaimana saya lulus, lalu saya bekerja, lalu kenal dengan Arzum, lalu bisa menikah dengan Arzum, dan sekarang seperti apa, masih banyak guys. Tapi bersambung saja ya di lain perjalanan hidup Awanza part 2. Terima kasih yang sudah menonton dan ditunggu saja perjalanan hidup Awanza part 2. Jangan lupa di like, share, and subscribe guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.